Jepang dikenal sebagai negara yang sangat maju dalam bidang telekomunikasi, permesinan, dan robotika. Jepang dikenal sebagai negara maju dengan angka harapan hidup yang tinggi versi PBB. Tapi sebelum mengagumi Jepang lebih jauh, pernahkah kalian membayangkan kalau di negara sehebat Jepang ada kaum minoritas yang dipandang rendah oleh orang-orang Jepang itu sendiri? Kalau di India, orang-orang ini bisa disebut sebagai paria. Paria adalah kasta paling rendah di sana. Nah, orang-orang Jepang yang akan kita ulas sekarang bisa disebut sebagai kaum parianya Jepang. Siapa mereka? Mereka adalah komunitas Burakumin. Burakumin sendiri punya arti orang pedalaman. Pada masa feodal Jepang, istilah Burakumin digunakan untuk mengisolasi orang yang mengerjakan pekerjaan rendah, seperti menyembelih binatang, mengurus jenazah, dan menyamak kulit. Pekerjaan-pekerjaan itu dianggap sebagai perbuatan tidak suci. Karena pekerjaan yang seperti itu, orang-orang ini dianggap sebagai orang-orang Jepang yang kotor. Selain direndahkan karena pekerjaan, orang-orang Burakumin juga direndahkan karena menurut masyarakat Jepang, mereka berasal dari keturunan orang yang terbuang. Sistem Burakumin sendiri bermula pada masa rezim Tokugawa di tahun 1603. Di tahun itu, sistem kasta ditentukan oleh faktor silsilah keluarga. Mudahnya, jika ada seorang bayi lahir dari keturunan orang terbuang, maka ia masuk dalam kasta paling rendah ini. Selama 260 tahun lebih, orang-orang Burakumin hidup dalam diskriminasi. Lalu di masa Kekaisaran Meiji, tepatnya tahun 1871, sistem kasta dihapuskan. Namun, meski sudah dihapuskan, pandangan masyarakat pada orang-orang Burakumin belum berubah. Mereka masih menganggap bahwa orang-orang Burakumin tetaplah orang-orang Jepang yang kotor. Mereka tetaplah orang-orang terbuang di mata orang-orang Jepang lainnya. Selain masih dipandang rendah, orang-orang Burakumin juga dipaksa untuk tetap berada di lingkungan komunitasnya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Jepang tetap mudah dalam menelusuri silsilah keturunan orang Burakumin. Langkah Kekaisaran Jepang menghapus sistem kasta sebenarnya cukup membawa perubahan. Meski perubahan itu hanya sedikit. Namun, sistem kasta yang sudah berjalan ratusan tahun itu tetap belum bisa menghapus stigma masyarakat sepenuhnya. Bahkan saking mengakarnya sistem itu, di tahun 1970, ada sebuah kontroversi yang sangat merugikan orang-orang Burakumin. Terlampir 330 halaman daftar nama dari komunitas Burakumin yang masuk dalam daftar hitam. Daftar itu disediakan untuk para pemberi kerja agar dapat memastikan bahwa mereka tidak mempunyai pekerja dari komunitas Burakumin. Daftar hitam itu menjadi rujukan perusahaan-perusahaan besar Jepang dalam menyortir para pencari kerja. Untungnya, pemerintah Jepang melarang peredaran daftar itu. Lagi-lagi orang Burakumin harus menguatkan diri. Meski daftar hitam itu telah dilarang oleh pemerintah Jepang, mereka tetap tidak bisa menempati posisi bagus di perusahaan atau di organisasi manapun. Dan hal itu terjadi pada tahun 2001. Secara terang-terangan dilakukan oleh Tara Aso, yang sekarang wakil Perdana Menteri Jepang, pada Hiromu Nonaka, seorang calon Perdana Menteri Jepang kala itu. Kala itu, Tara Aso menghina Nonaka karena percaya bahwa Nonaka adalah keturunan dari Burakumin. Dia mengungkapkan bahwa orang Burakumin tidak memenuhi syarat menjadi Perdana Menteri Jepang. Tentu saja hal itu menimbulkan banyak kontroversi. Diskriminasi pada komunitas Burakumin masih terus ada hingga sekarang. Namun saat ini, setidaknya orang-orang Burakumin bisa sedikit bernafas lega. Seiring kemajuan zaman, hinaan pada mereka tidak sekuat dulu. Meski tak jarang, mereka harus menghadapi diskriminasi secara halus. Osaka, Kyoto, Hyogo, dan Hiroshima adalah deretan provinsi yang masih memegang kepercayaan ini secara turun-temurun. Keluarga dari provinsi-provinsi tersebut akan melarang anak mereka menikah dengan orang Burakumin. Dan tak jarang, demi melestarikan warisan nenek moyang, mereka menyewa penyelidik
untuk menelusuri silsilah calon menantu mereka. Dan tentu saja, pemerintah Jepang melarang hal itu. Dan stigma Burakumin semakin buruk saat ditemukan fakta bahwa mereka turut serta dalam gerakan Yakuza. Bahkan 70% anggota sindikat Yakuchigumi, Yakuza terbesar di Jepang, terisi oleh orang-orang Burakumin. Tentu saja, hal ini seharusnya bukan hal yang mengejutkan, mengingat komunitas Burakumin kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Lalu pada tahun 2015, pemerintahan Jepang mengeluarkan peraturan baru. Namun dikeluarkannya peraturan itu malah memperparah stigma masyarakat pada komunitas Burakumin. Langkah-langkah kritik yang dilayangkan pemerintah Jepang juga malah menambah stigma buruk oleh generasi-generasi muda. Karena mereka fokus dengan pemberitaan orang-orang Burakumin. Menjadi orang Burakumin itu berat. Kadang mereka takut untuk sekedar membuka kotak surat. Karena tak jarang mereka mendapatkan surat ancaman dari tetangga mereka sendiri yang masih memegang teguh warisan nenek moyang soal silsilah kasta Burakumin. Masyarakat Jepang merendahkan komunitas ini karena menganggap orang-orang Burakumin bukanlah manusia sempurna. Bahkan karena alasan itu, mereka menyematkan panggilan khusus yaitu hinin, yang artinya semi manusia atau sub manusia. Ya, itulah sekelumit kisah dari orang Burakumin, masyarakat kasta rendah di Jepang. Dari ulasan ini, kita jadi tahu sisi lain negara Sakura. Ternyata agak miris ya. Thank you for watching. Jangan lupa klik tombol like, share video ini, dan subscribe Storynesia untuk menyimak kisah-kisah selanjutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. See you!